Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Riyati selaku dosen pengampu mata kuliah Potensi Keuangan Menengah 1 dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk week 9. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Ayurnana Dwita dengan NPM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Elsy Keisha Kristandian dengan nomor NPM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Yeli Renumbi, MP Makir 418. Dan saya Zaka Patria Faizin dengan NPM Makir 407. Oke, soal yang pertama yaitu P9.1. Di soal ini, Remers SE memproduksi sebuah meja yang akan dijual berdasarkan harga katalog. Pada 31 Desember 2022, ada 4 jenis meja dalam inventaris. Lalu data yang diberikan meliputi harga jual katalog pada tahun 2022, yaitu meja A sebesar 450 euro, dan meja B 480, meja C 900, dan meja D 1050. Lalu biaya Vivo per 31 Desember 2022, meja A sebesar 470, lalu meja B sebesar 450, meja C 830, dan meja D 960. Lalu estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Meja A sebesar 50, meja B 110, meja C 260, dan meja D 200. Lalu harga jual katalog 2023. Untuk meja A sebesar 500, meja B 540, meja C 900, dan meja D 1200. Lalu instruksi soal meminta kita untuk menghitung berapa nilai masing-masing meja yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Prinsip yang digunakan perusahaan adalah prinsip lower of cost or NRV, yang artinya kita memilih untuk membandingkan nilai terendah antara biaya Vivo atau nilai realisasi bersih. Lalu perhitungannya. Langkah pertama, kita hitung dulu NRV-nya untuk setiap meja, yaitu meja A dengan rumus NRV, yaitu harga jual 2023 dikurangi dengan biaya jual. Untuk meja A, harga jual 2023 sebesar 500 dikurangi dengan biaya jual 50 menjadi 450. Lalu untuk meja B, harga jual 2023 sebesar 540 dikurangi dengan biaya jual 110 menjadi 430. Lalu meja C, harga jual 2023 sebesar 900 dikurangi biaya jual 260 menjadi 640. Lalu untuk meja D, harga jual 2023 sebesar 1.200 dikurangi dengan 200 biaya jualnya, yaitu menjadi 1.000 euro. Setelah itu kita akan membandingkan antara biaya Vivo dengan biaya NRV. Terlihat bahwa meja A, biaya NRV-nya lebih rendah dibandingkan dengan biaya Vivo, yaitu dari biaya Vivo-nya sendiri 470 dan biaya NRV-nya 450, jadi kita pilih yang 450. Lalu untuk meja B, kita pilih yang 430, yaitu biaya NRV. Lalu yang meja C, kita pilih yang 640 dari biaya NRV. Lalu untuk meja D, kita pilih 960 dari biaya Vivo. Jadi nilai yang dicatat pada akhir 31 Desember 2022, yaitu meja A sebesar 450, meja B 430, meja C 640, meja D 960. Lalu untuk kesimpulannya, untuk setiap meja, perusahaan mencatat nilai terendah antara biaya Vivo dan NRV. Lalu untuk meja A, B, dan C, nilai NRV-nya lebih rendah. Jadi, kita pilih pakai nilai NRV. Lalu meja D, biaya Vivo adalah nilai yang lebih rendah daripada NRV. Jadi kita tetap memakai biaya Vivo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya untuk soal P9.2, Garcia Home Improvement PLC memasang pengganti pelapis dinding, jendela, dan pintu kaca kisi untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang mempersiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alside, pengendali keuangan Garcia, telah mengumpulkan data berikut terkait persediaan. Nah, pada tanggal 31 Mei, saldo akun raw materials inventory milik Garcia adalah 408.000 pounds dan akun allowance to reduce inventory itu NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500 pounds. Alside merangkum data biaya persediaan dan harga pasar per 31 Mei 2022 dalam tabel berikut. Nah, Alside itu menugaskan Patricia Devereaux, seorang mahasiswa magang dari perguruan tinggi setempat, untuk menghitung jumlah yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan Garcia per 31 Mei 2022 untuk persediaan berdasarkan aturan LCNRV yang diterapkan pada setiap item. Devereaux menyatakan kekhawatirannya terhadap penyimpangan dari prinsip biaya historis. Bisa di next. Pada barang pelapis aluminium, biayanya itu sebesar 70.000 pounds, harga jualnya itu 64.000 pounds, dan NRV-nya itu 56.000 pounds. Untuk yang pelapis jeda shake, itu biayanya itu sebesar 86.000 pounds, harga jualnya 94.000 pounds, dan NRV-nya itu 84.800 pounds. Untuk yang pintu kaca kisi, itu biayanya sebesar 112.000 pounds, harga jualnya adalah 186.400 pounds, dan NRV-nya itu 168.300 pounds. Dan yang terakhir itu ada jendela termal, biayanya itu 140.000 pounds, harga jualnya itu 154.800 pounds, dan NRV-nya itu 140.000 pounds. Totalnya untuk biaya adalah 408.000 pounds, untuk harga jual adalah 499.200 pounds, dan NRV-nya itu 449.100 pounds. Yang diminta adalah A1 itu menentukan saldo yang tepat untuk allowance to reduce inventory to net realizable value pada 31 Mei 2022. Dan A2 itu diminta untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, tentukan kerugian atau keuntungan menggunakan metode kerugian yang harus dicatat akibat perubahan allowance to reduce inventory to net realizable value. Dan yang B itu menjelaskan alasan kenapa menggunakan aturan LCNRV dalam kaitannya dengan persediaan. Jadi next. Jadi yang untuk pelapis aluminium biayanya kan tadi 70.000 pounds dan NRV-nya itu 56.000 pounds. Nah, untuk penurunan nilainya, jadi biaya dikurangi sama NRV-nya. Jadi 70.000 dikurangi 56.000 jadinya 14.000 pounds. Untuk pelapis jeda shake itu 86.000 pounds dikurangi 84.800 pounds, jadi penurunan nilainya itu 1.200. Nah, untuk pintu kaca kisi, itu kenapa penurunan nilainya 0? Karena NRV-nya itu lebih besar daripada biaya. Artinya kayak nggak ada kerugian gitu, jadi penurunannya nilainya 0. Nah, untuk jendela termal, itu biayanya 140.000 dikurangi 140.000, penurunan nilainya itu 0. Nah, jadi saldo yang benar untuk allowance to reduce inventory
satu NRV adalah 15.200. Lalu yang 2A itu menghitung jumlah kerugian atau kekurangan yang harus dicatat. Untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung kerugian atau keuntungannya itu saldo awal allowance dikurangi sama saldo akhir yang benar. Jadi saldo awalnya tadi 27.500 dikurangi sama 15.200. Nah, keuntungannya adalah 12.300. Jadi kan tahun sebelumnya kita udah nyatet rugi lebih besar dari yang dibutuhkan tahun ini. Jadi sekarang itu kelebihan allowance itu dikembalikan sebagai keuntungan. Itu sebesar 12.300. Selanjutnya, bagian B, jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRHP dalam kaitannya dengan persediaan. Aturan LCNRP digunakan dalam akuntansi untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak melebihi jumlah yang bisa direalisasikan diperoleh dari penjualannya. Alasan penggunaan aturan ini adalah sebagai berikut. 1. Prinsip konservasi. Aturan ini menjaga agar perusahaan tidak melebih-lebihkan nilai asetnya. Jika nilai pasar persediaan aturan turun di bawah harga perolehan, maka harus diakui kerugian tersebut agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang realistik. Selanjutnya 2, mencegah pencatatan laba yang belum pasti. Jika persediaan dinilai terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan pengakuan laba yang belum terjadi. LCNRP membantu memastikan bahwa laba hanya diakui jika sudah benar-benar terjadi. 3. Mengabarkan nilai wajar persediaan. LCNRP memberikan gambaran yang lebih cepat tentang nilai persediaan yang sebenarnya bisa diperoleh perusahaan dari penjualannya, setelah mempertimbangkan biaya penyelesaian dan penjualan. 4. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Aturan ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, GHHP, atau IFRS yang mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset pada jumlah yang tidak melebihi manfaat ekonomis yang dapat diperoleh di masa depan. Contoh soal yaitu PT Sejahtera Sentosa memiliki 3 jenis persediaan akhir pada 31 Desember 2024. Jenis barang A dengan jumlah unit 500, harga perolehan 40.000, harga jual estimasi 42.000, biaya penjualan estimasi 3.000. Jenis barang B, jumlah unit 300, harga perolehan 35.000, harga jual estimasi 32.000, biaya penjualan estimasi 2.000. Jenis barang C, jumlah unit 200, harga perolehan 20.000, harga jual estimasi 22.000, biaya penjualan estimasi 1.000. Pertanyaan, hitung NRV untuk masing-masing jenis barang. Yang kedua, tentukan total nilai persediaan akhir yang harus dilaporkan di neraca berdasarkan prinsip Law of Cost or NRV. Atau menghitung NRV barang A. NRV sama dengan 42.000 dikurangi 3.000 dari estimasi penjualan menjadi 39.000, sama dengan 40.000. Ambil NRV lebih rendah. Barang B, NRV 32.000 dikurangi 2.000 sama dengan 30.000.
Kos sama dengan 35.000, ambil NRV lebih rendah. Barang C, NRV 22.000 dikurangi 1.000 sama dengan 21.000. Kos sama dengan 20.000, diambil kos lebih rendah. Yang kedua, nilai yang dilaporkan di neraca. A 500 kali 39.000 sama dengan 19.500.000. Yang B 300 kali 30.000 sama dengan 9 juta. Yang C 200 kali 20.000 sama dengan 4 juta. Total nilai persediaan akhir 19.500 ditambah 9 juta ditambah 4 juta sama dengan 32.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang paham, mohon dimaafkan.